pembahasan ini, PKB versus P3. Di sisi kanan, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan dengan pembicara Ketua DPP P3 Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Sekjen DPP P3 Muhammad Rohmahur Muzi. Di sisi kiri, kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa dengan pembicara Ketua DPP PKB Ahmad Niam Salim dan Wakil Sekjen DPP PKB Hanif Dakiri. Debat ini akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Dari Studio TV One, inilah Debat Partai. Buat Anda yang mengaku warga Nahdien, ini merupakan tampilan debat partai yang spesial buat Anda, karena dua-dua partai ini mengklaim yang mewakili aspirasi Nahdien. Betul sekali. Tapi masalahnya yang satu pendiam, yang satu rame. Tapi kita akan lihat seperti apa sesungguhnya platform yang ditawarkan dan sesungguhnya seperti apa kondisi yang terjadi sekarang di partai-partai masing-masing. Kira-kira yang mana yang akan dipilih oleh kaum Nahdien pada 2009? Yang rame atau yang diam? Mudah-mudahan tidak golput. Oke, kami undang Bung Niam, silakan. Bung Lukman, silakan. Yang lain silakan duduk. P3 ini lagi sepi-sepinya. Saya sering tanya nih, kemana P3 ketika semua partai sedang sibuk gitu? P3 kemana aja, Pak? Ya, kita ada di tempat dan kita menata diri, melakukan konsolidasi internal dan mengadakan persiapan menghadapi pemilu legislatif di tanggal 9 April nanti. Nggak lupa kepada masyarakat dan konstituen ya? Oh jelas, justru konsolidasi itu kita lakukan ke daerah-daerah karena kita fokus kepada daerah pemilihan kita masing-masing. Jadi kita tidak harus hiruk pikuk dengan suasana nasional, tapi kita ingin intensif bagaimana daerah-daerah pemilihan itu ditata dengan baik. Tidak hiruk pikuk itu menjadi kata kunci. Ini hiruk pikuk selalu terjadi di PKB. Jangan-jangan nanti ke depan juga ada lagi konflik. Ini sebenarnya seberapa besar sih ekspektasinya PKB 2009 ini setelah sekian lama PKB berjalan, berdiri dan eksis di politik Indonesia? Ya, Partai Kebangkitan Bangsa ini sejak lahirnya itu sudah pengalaman dengan konflik dan sudah pengalaman menyelesaikan konflik. Dan pada tahun 99 kita memperoleh 13% kemudian menjelang 2004 juga sudah ada konflik, dan ternyata hasilnya juga tidak kurang jauh dari itu. Sehingga pada tahun 2009 ini ketika menjelang pemilu ada konflik ini, kita juga tetap optimis bahwa tidak jauh dari itu. Bahkan dalam survei kita yang dilakukan oleh tapi waktu itu Kiai Langitan belum menarik dukungan, Kiai Hos belum menarik dukungan dari PKB. Sekarang ini sudah menarik dukungan kan? Ya. Tetapi dari hasil survei yang dilakukan oleh kelompok profesional yang ahli di bidang itu menunjukkan bahwa 10% dari yang dulu diraih itu, dulu ada 11 sekian persen, kemudian yang 10% dari itu tidak memedulikan ada hiruk pikuk tentang konflik atau apa, tapi masih tetap konsisten pada PKB, apapun yang terjadi tetap milih PKB. Karena gitu. PKB adalah partainya orang NU, Nahdien begitu? Iya begitu, bahkan NU plus. Tidak hanya NU, orang non NU juga memilih PKB. Jadi, saya ingat P3 itu didirikan atas 4 partai. P3 dibentuk atas 4 partai. Bukan, 4 kelompok gitu. Ada Parmusi, salah satunya adalah NU. P3 bisa bersuara lumayan lah pada zaman Orde Baru. Tapi ketika PKB sudah muncul, praktis P3 kehilangan. Setelah reformasi juga lumayan banget kan. Tapi kan selalu di atas P3. Jadi begini, P3 lah satu-satunya partai yang didirikan oleh partai-partai politik. Jadi 5 Januari 1973 itu ada 4 partai politik Islam. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam, Partai Perti, itu semuanya menyatakan diri bergabung menjadi satu dan namanya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi secara resmi
NU ketika itu sebagai partai politik menyatakan diri bergabung dengan ketiga partai Islam yang lain menjadi P3 gitu. Jadi inilah satu-satunya partai yang secara resmi didirikan oleh institusi organisasi yang namanya NU yang ketika itu menjadi partai politik gitu. Berarti yang harusnya mengklaim partai NU mestinya P3 dong. Ya. Begitu? Kalau saya bilang sih malah begini, lebih baik P3 gabung ke NU saja, karena PKB saja, karena toh ketika sekarang ini PKB jauh lebih bersuara dibanding P3. Ya, ada dua fakta yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebenarnya waktu itu partai-partai tidak kemudian mengikrarkan diri gabung, tetapi itu atas desakan dari pemerintah awal waktu itu, Orde Baru. Kemudian kalau misalnya itu dinyatakan sebagai fusi misalnya, fusi itu mestinya partai-partai itu kemudian tidak ada lagi, tapi nyatanya NU tetap eksis, artinya tidak melebur di situ. NU masih eksis sampai sekarang. Kemudian yang kedua, pada pemilu 82 puncaknya itu P3 ternyata sangat mengecewakan komunitas Nahdlatul Ulama, sehingga waktu muktamar di Situbondo kemudian menyatakan khitoh di situ adalah konteksnya lebih banyak diartikan keluar dari partai dari P3 waktu itu. Sorry saya potong, dengan perseteruan yang terus terjadi di PKB, bukannya itu juga mengecewakan NU? Kalau NU sampai sekarang tidak ada kekecewaan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, sama sekali tidak ada. Bahkan bisa NU berpihak. Tidak ada, bahkan bisa ditunjukkan dalam beberapa event selama ada konflik ini, Ketua Umum PBNU Kiai Hasyim Muzadi beberapa kali tampil bersama dengan pengurus-pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak dengan Ketua Dewan Syuro ya? Ketika ada konflik ini, ya. Anda yakin nggak sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya Anda disandingkan gitu, hanya ada dua partai di Indonesia, P3 dan PKB, siapa sih yang menang? Jadi begini, pada akhirnya kaum Nahdliyin yang akan menilai mana di antara kedua partai ini, PKB dan P3, yang memang betul-betul mendekati aspirasi NU, kaum Nahdliyin. Jadi pertama bedanya P3 dengan PKB, pertama tadi satu saya katakan ketika sejarah lahirnya begitu. Jadi P3 didirikan oleh institusi NU yang ketika itu menjadi partai Nahdlatul Ulama. Sementara PKB hanya didirikan oleh orang-orang NU tertentu gitu. Itu bedanya. Yang kedua, bedanya P3 itu partai berazas Islam. NU Nahdlatul Ulama itu azasnya Islam, karena ormas Islam. PKB saya tidak tahu azasnya apa gitu. Nah, yang ketiga bedanya tujuan gitu. Tujuan NU itu adalah berlakunya ajaran Islam. Itu tujuan Nahdlatul Ulama. Tujuan P3 juga seperti itu. Terciptanya masyarakat madani yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam negara Pancasila, dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu P3 itu hampir mendekati apa yang sebenarnya menjadi prototipe dari NU itu. Jadi tidak betul kalau dikatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini didirikan oleh perorangan saja. PKB ini didirikan oleh para kiai